Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal tentang materi matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan aritmetika sosial, jadi masih berkaitan dengan aritmetika sosial, yaitu bunga tabungan dan pajak. Jadi di video saya sebelumnya, di dua video saya sebelumnya, saya sudah membahas aritmetika sosial mengenai tarak, bruto, neto, kemudian harga jual, harga beli, untung rugi. Dan sekarang di bagian yang ketiga saya akan membahas atau menjelaskan materi yang berkaitan bunga tabungan dan pajak. Jadi ini adalah aritmetika sosial dalam bidang keuangan ya, atau perbankan. Bunga tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan bunga tunggal? Kalian pasti pernah mendengar kata-kata bunga ya. Kalau misalkan kalian ke bank atau menabung di bank, kita mengenal atau familiar dengan kata-kata bunga. Bunga nanti ada dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Nah, di sini kita akan membahas bunga tunggal. Yang dimaksud dengan bunga tunggal itu apa? Biasanya dalam dunia perbankan ya, bunga itu dihitungnya adalah dalam bentuk persen ya. Jadi pemberian bunga itu ketika kita menabung itu dalam bentuk persen ya, persentasenya berapa dari tabungan kita. Nah, itu berlaku selama 1 tahun. Misalkan nih di bank A gitu ya, bunga tabungan adalah 1%. Nah, 1% itu adalah dalam 1 tahun, bukan dalam 1 bulan. Nah, yang dimaksud dengan bunga tunggal sendiri itu adalah hanya modal yang mendapatkan bunga. Jadi penghitungan bunganya itu adalah pada modalnya atau tabungan awalnya kita. Misalkan kalian menabung 1 juta ya. Nah, nanti bunganya itu dihitungnya itu dari tabungan awal kalian, yaitu sebesar 1 juta. Nah, bagaimana kalau bulan berikutnya tabungan kita bertambah karena kita mendapatkan bunga? Nah, hasil penambahan uang dari bunga yang kita dapatkan itu tidak dimasukkan dalam penghitungan bunga tabungan. Ya, ini yang dinamakan dengan bunga tunggal. Ya, jadi istilahnya itu adalah bunganya itu tidak berbunga lagi. Nanti berbeda dengan bunga majemuk ya. Kalau bunga majemuk itu bunga yang kita dapatkan itu bisa dihitung dalam penghitungan bunga pada bulan selanjutnya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang menghitung bunga. Bunga 1 tahun ya, itu nilainya sama dengan persen bunga dikali dengan tabungan awal atau modalnya. Kemudian bunga, kalau bunga selama N bulan, berarti nanti N per 12. Nah, 12-nya dari mana nih? Kalau ada 12, kok N per 12 ya. Nah, ini kan dalam bulan nih. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Makanya di sini pernya per 12 ya. Kalau misalkan dia 1 tahun berarti N-nya itu 12. 12 per 12 kan 1. Makanya di sini langsung yang atas ya. Kalau bunga 1 tahun dihitungnya adalah persen bunga langsung dikalikan dengan tabungan awal atau modalnya. Tapi kalau hitungannya dalam bulan, berarti nanti N per 12 dikali persennya bunganya berapa, dikali dengan tabungan awal atau modalnya berapa. Atau bisa juga penghitungan bunga itu bisa kita dapatkan dari setelah kita menabung selama N bulan, kemudian kita kurangi dengan tabungan awal kita. Misalkan nih setelah setahun ya, uang kita menjadi 1.200.000, tabungan awal kita 1.100.000. Berarti nanti kita mendapatkan bunga selama 1 tahun itu adalah 1.200.000 kita kurangi dengan 1.100.000, yaitu 100.000. Jadi selama setahun kita mendapatkan bunganya sebesar 100.000. Contohnya seperti itu ya. Jadi tabungan setelah N bulan dikurangi dengan tabungan awal.
Nah, kemudian untuk mencari persen bunga, karena bunga itu dinyatakan dalam bentuk persen, biasanya ya, maka untuk mencari persen bunga dibagi dengan tabungan awal atau modalnya dikalikan dengan 100%. Ya. Ini adalah untuk mencari bunga. Kemudian untuk menghitung tabungan setelah N bulan. Jadi menghitung tabungan akhir ya istilahnya setelah N bulan. Maka nanti untuk menghitung tabungan setelah N bulan itu adalah tabungan awal. Tabungan awalnya berapa, kita tambahkan dengan bunga yang kita dapatkan. Nah, atau bisa juga karena bunganya itu kalau kita cari bunganya itu adalah persen bunga dikali dengan tabungan awal atau modalnya dikali dengan N/12 ya. Maka nanti bunganya bisa kita ganti seperti ini ya. Rumus bunga yang tadi yang di awal. Nah, berarti karena di sini ada tabungan awal, di sini juga ada tabungan awal, maka bisa saya taruh di luar nih. Tabungan awalnya saya taruh di luar kurung. Kemudian dikali dengan kurung buka. Nah, dikasih kurung 1 ditambah persen bunga atau N dikali N/12 ya. Ini adalah untuk mencari tabungan setelah N bulan. Nah, agar lebih paham ya, kita ke contoh soal. Ini ya, menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 8% setiap tahunnya. Setelah 9 bulan uang Nia menjadi, jadi setelah 9 bulan uang tabungannya itu menjadi berapa? Nah, kita tuliskan dulu nih yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah tabungan awal atau modalnya, yaitu 2 juta. Jadi ketika menabung di awal besarnya adalah 2 juta. Kemudian persentase bunganya itu adalah 8% per tahun. Jadi ini hati-hati ya, di sini selalu harus dinyatakan bunganya persen bunganya itu per tahun. Nah, karena lamanya menabung itu 9 bulan, kemudian yang ditanyakan itu adalah tabungan setelah 9 bulan. Ya, tabungan setelah 9 bulan, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi itu. Tabungan setelah N bulan sama dengan tabungan awal atau modalnya ya, dikali 1 ditambah persen bunga dikali N/12. Kita tinggal masukkan. Tabungan awalnya 2 juta, kemudian dikali dengan kurung buka 1 ditambah persen bunganya 8%. 8% bisa saya tuliskan 8/100. Ini 8%. Kemudian karena dia menabungnya selama 9 bulan, berarti ini adalah nilai N-nya. 9 bulan per 12. Nah, nanti 8 dengan 12 masing-masing kita bagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Kemudian berarti 2 juta dikali 1 plus 2 per 100 dikali 9 per 3. 9 dibagi 3 bisa ya, 9 dibagi 3. Nah, ini dulu nih, 2 dengan 100 dibagi 2 dibagi 2 1. Kemudian 100 bagi 2 50 ya. Ini 5, ini yang saya coret itu 10-nya. Dengan 2 menghasilkan 5. Ini bacanya 50. Nah, selain ini 9 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Sehingga nanti tabungan nih ya setelah 9 bulan itu adalah 2 juta dikali 1 plus 1 per 50 dikali 3. Kita kalikan dulu, 1 per 50 kali 3 hasilnya adalah 3 per 50. Kemudian kita tambahkan, 1 itu artinya 50 per 50 ya kalau dijadikan ke pecahan. Karena di sini bentuknya penyebutnya adalah 50, berarti satunya kita ganti 50 per 50. Kita tambahkan dulu yang di dalam kurung, hasilnya adalah 53 per 50. Sama dengan, dikalikan dengan 2 juta. 200 dibagi 50 hasilnya adalah 40.000 dikali, ini kan nolnya masih 4 ya, jadi di sini nolnya masih 4, makanya di sini adalah 40.000 dikali dikali 53, hasilnya adalah 2.120.000 rupiah. Jadi kalau di bukunya itu opsinya adalah yang D.
Contoh yang kedua, Bu Vina meminjam uang di bank sebesar Rp2.400.000. Bunga pinjaman yang diberikan bank adalah 18% per tahun. Apabila Bu Vina mengangsur selama 1 tahun, maka besar angsuran setiap bulannya adalah, jadi penghitungan seperti ini tidak hanya ketika kita menabung ya, tapi ketika kita juga meminjam uang di bank. Nah, kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Yang diketahui pertama itu adalah pinjaman awalnya. Itu 2.400.000. Kemudian persentase bunganya yang diberikan itu adalah 18%. Yang ditanya apa? Oh ya, untuk lama menabungnya selama 1 tahun ya, atau 12 bulan. Kemudian yang ditanyakan apa? Pinjaman yang harus dikembalikan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu selama 1 tahun itu pinjamannya berapa nih yang harus dikembalikan. Nah, kita hitung ya. Kita cari dulu nih, untuk mencari pinjaman yang dikembalikan setelah setahun, itu yaitu pinjaman awal dikali dengan 1 ditambah persen bunga. Jadi seperti halnya kita mencari tabungan tadi ya, cara mencarinya sama. Nah, berarti nanti pinjaman awalnya kan 2.400.000 dikali dengan 1 ditambah 18/100. Nah, 18 dan 100 masing-masing kita bagi 2. 18 bagi 2 9. Kemudian 100 dibagi 50 dibagi 2 50. Sehingga nanti 2.400.000 dikali 1 ditambah 9/50. Dijadikan karena penyebutnya 50, satunya dijadikan 50/50 ya. Kemudian 50 tambah 9, 59/50. Kemudian dibagi ya, 2.400 bagi 50 hasilnya 48. Kemudian 48.000 dikali 59. Berarti nanti 2.832.000 rupiah. Karena yang ditanyakan itu adalah angsuran yang harus dibayarkan oleh Ibu Vina setiap bulannya, maka kita tinggal bagikan aja ya, kita tinggal bagi 2.832.000 adalah jumlah angsuran yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Karena yang ditanyakan setiap bulan, kita tinggal bagi dengan 12 ya, 2.832.000 dibagi 12 sama dengan 236.000 rupiah. Ini adalah cicilan cicilan tiap bulan ya. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke pajak. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak itu adalah suatu sumbangan wajib yang diberikan oleh penduduk kepada negara. Nah, jenis-jenis pajak sendiri kalian pasti pernah dengar ya. Itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya kalau kalian makan di restoran atau beli barang, biasanya ada tuh yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN-nya. Ya. Kemudian pajak penghasilan atau PPH. Kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan pajak kendaraan bermotor. Ini adalah jenis-jenis dari pajak. Sebenarnya masih ada lagi nih jenis pajak yang lain. Nah, bagaimana kita menghitung pajak? Pajak itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Sehingga nanti untuk mencari besarnya pajak yang harus kita bayarkan, maka caranya persen pajak kita dikalikan dengan objek kena pajak. Nah, contoh soalnya ya. Sebuah supermarket hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Bu Indah membeli sebuah lemari es dengan label 1.800.000, maka harga yang dibayarkan adalah, nah karena harga yang dicantumkan itu belum termasuk pajak, maka nanti kita harus mencari pajaknya dulu ya. Nah, cara mencari pajak berapa? Ya udah 10% dikali harga barang. 10% kali 1.800.000 hasilnya adalah 180.000. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah yang harus dibayarkan, kita tinggal tambahkan 1.800.000 ditambah 180.000 sama dengan berapa? 1.980.000 rupiah.
Demikian penjelasan dari saya, semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, silakan diputar ulang, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar yang mana